Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya. Ini saya ngerekam terlalu pagi ya supaya agak sunyi sedikit. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan ya bagaimana kita membuat suatu hotspot sederhana ya, yang basic dulu ya. Nah, ya pertama kali kita harus menginstal yang namanya seperti biasa, yaitu adalah instalasi router OS Mikrotik. Nah, nah ini nantinya kita akan menginstal hotspot di dalamnya. Nah, di mata kuliah ini ya, khususnya untuk konfigurasi jaringan hotspot, kamu pertama kali install VirtualBox ya. Install VirtualBox. Maksud saya menginstal Mikrotik OS. Ya. Ini saya hapus dulu ini yang kemarin. Nah, klik new pertama kali ya. Klik new. Kita buat situ Mikrotik ya. OS hotspot. Nah, buat sini nama kamu. Ya, mau tahu nanti ada tugas yang saya berikan supaya screenshotnya adalah nama kamu di belakangnya untuk menyatakan bahwasanya kamu yang membuat tutorialnya. Next ya, next, create, next dan create lagi. Oke. Kemudian klik setting ya. Ya, klik network ya, di situ ada pilih bridge seperti biasa. Sumber internet saya melalui hotspot ya, berarti sini wireless ya. Kalau misalnya wireless kamu namanya yang lain, yang penting ada pilihannya wireless. Kemudian adapter kedua ya, kamu pilih internal network ya. Ini ya, kamu bisa pilih internet ya. Kemudian untuk storage penyimpanan kamu pilih ya, file Mikrotik ISO nya. Oke, next, create. Baik ya, oke. Baru klik start. Nah, sambil menunggu, sebenarnya sih apa sih tujuannya ya menginstalasi suatu hotspot? Jadi suatu jaringan ya, supaya ya jaringan ya, suatu jaringan internet publik ya, yang di share ya secara luas dan terintegrasi ya ke jalur server. Nah, ini kata kuncinya, ke jalur server. Berarti ada terintegrasian antara jaringan yang diakses secara publik ya dengan jalur server. Kalau jalurnya sama dengan internet publik, nah itu kita harus ada proses monitoring. Proses monitoring ya. Siapa-siapa saja yang mengakses ya internet ya secara publik. Maksudnya secara publik di sini apa gitu? Ya, maksud saya adalah publik di sini adalah yaitu jaringan private ya yang terhubung ke server. Nah, jadi kondisinya seperti ini saya gambarkan. Nah, kita gambarkan edro, sambil nunggu edro kita tengok ya, ketika ini udah muncul, klik all. Untuk all, I untuk install, N to N ya. Berarti all itu A itu ya, tekan A untuk install all, pilihan all. Kemudian I untuk install ya. Baru konfigurasi itu no, kemudian hapus yes. Nah, ini salah nih. Kita ulang lagi ya. Nah,
Pokoknya kata kuncinya adalah ini ya. Kemudian klik di sini, kita kembali ke Edro sambil menunggu. Nah, di Edro kita di sini network ya. Saya akan menggambarkan skenario ya. Jadi suatu jaringan itu ada skenarionya. Ya. Ada rancang bangunnya. Jadi ada suatu internet. Ya, dimana internet ini terhubung ke jaringan router. Oke. Ini router ya. Ya, internet, ada router mikrotik, kemudian di situ ada klien. Oke. Ada klien. Atau kita buat di sini komputer desktop ya. Ya, ini komputer jadul. Nah, baru kita pilih. Oke. Ya, ada internet, ada router. Nah, jadi ada klien ingin mengakses internet, supaya bagaimana kita bisa mengetahui siapa-siapa aja yang mengakses internet yang kita sediakan ya. Makanya kita harus ada proses yang namanya autentikasi user ya, supaya mengetahui siapa-siapa sih yang mengakses jaringan kita ini gitu. Oke, kembali ke penginstalan yang belum siap tadi ya. A untuk all ya, pemilihan semua. I itu install ya. No ya, untuk tidak memelihara konfigurasi yang lama. Kemudian di situ ada warning all data on the disk will be erased ya. Ya, jadi kita mau continue, tidak pasti continue ya. Nah, proses penginstalan selesai. Nah, sambil menunggu ini kita akan membahas lagi. Nah, ini internet sama seperti di hotspot nih. Kemudian diteruskan ke router. Nah, di router ya diteruskan ke komputer ya. Jadi klien apabila mau mengakses internet, dia harus melewati router. Jadi di router ini ada sistem manajemen hotspot ya, sistem manajemen hotspot. Nah, manajemen hotspot inilah yang akan melakukan autentikasi user atau memvalidasi suatu user untuk bisa mengakses internet. Jadi kalau misalnya sama seperti sistem di hotspot ya, di jaringan private di Universitas Penerangan Pajabudi, apabila kamu tidak menggunakan NPM kamu ya, user passwordnya, kamu tidak bisa mengakses ya hotspot kampus Universitas Pembangunan Pajabudi. Nah, kemudian ini kembali ke Microtik ya. Vertikal, silakan checklistnya, for unknowns, enter. Nah, kamu bisa lihat ya, ini seperti tutorial yang lalu. Akan tetapi setelah kita menyiapkan yang namanya hotspot ya, kita akan melakukan yang namanya scanning ya, scanning. Jadi kalau misalnya ada suatu hacker ya, atau mahasiswa yang mencoba menjadi hacker ya, mahasiswa yang mencoba menjadi hacker misalnya. Nah, jadi serangan yang paling sederhana adalah melakukan ya namanya scanning network. Nah, kemarin kan kita udah melakukan skema scanning network pada suatu security jaringan. Akan tetapi kan masih bersifat sederhana. Jadi apabila suatu hacker, misalnya dia bukan mahasiswa, masuk ke jaringan private, dia tidak pasti dia bisa menghubungkan wirelessnya. Akan tetapi dia harus melakukan proses autentikasi ya, untuk melewati manajemen hotspot router sehingga bisa akses internet. Nah, kalau bisa akses internet,
berarti dia bisa menemukan yang namanya si server. Oke, kita tunggu dulu ya, ini loadingnya lambat nih. Nah si server, nah kamu bisa lihat ya, nah loadingnya server. Jadi apabila dia sudah bisa mengakses internet, berarti dia bisa mengakses server. Nah terjadi scanning network. Nah, proses scanning network menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Nmap misalnya kan, yang biasa kita gunakan, atau kamu gunakan Nexus ya, bisa juga menggunakan Nexus. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi proses ini scanning network untuk mengetahui port mana yang terbuka, tapi kondisinya kan di sini ada manajemen hotspot. Oke ya, jadi yang mau kita kerjakan yang ini dulu. Nah, ini dulu yang mau kita kerjakan. Oke ya, jadi yang dua ini dulu yang mau kita kerjakan. Kita uji coba dulu hotspotnya bisa enggak gitu. Oke, take admin ya, password kosongin, kemudian no untuk tidak lihat lisensi, kemudian kamu lihat IP add print, ini untuk mengecek ya koneksi internet, ping.com untuk ngecek bahasanya connect internet, Ctrl C untuk memberhentikan. Oke, di sini sudah mulai paham ya, ini seperti biasa. Nah step berikutnya adalah kita melakukan ya, tab, kita buat dulu ya nomor, nama ya, atau kita buat username, password. Oke ya, profile ya. Oke, profile nomor kita buat 1 ya, misalnya nomor 1 kita buat Dian ya, password 1234, profil dosen ya. 2 Kurnia ya, password 1234, profil dosen juga. 3 misalnya ya, buat misalnya Tiara misalnya, password Tiara, profil mahasiswi ya kan. 4 misalnya Leodra ya, password Leodra, mahasiswi ya. Nah 5 kamu buat Arjuna ya, password Arjuna, ini mahasiswa. Nah mahasiswa ya, profil ya, keterangan profil mahasiswa itu ya, kecepatan bandwidth, kecepatan upload dan download ya, jadi sangat mudah sekali ya, 128K per 512K ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengetahui kecepatan internet kamu bisa ya. Oke, kita close dulu WA nya ya, nanti bisa kamu baca-baca pula WA saya. Nah kamu bisa lihat Google ya, kamu bisa buat speed test ya, bukan rapid test ya, speed test ya, ya. Ini untuk menguji coba kecepatan dari internet kamu supaya kamu bisa mudah untuk membagikan ke manajemen hotspot ya. Kuncinya manajemen hotspot bukan saja untuk sebagai autentikasi, akan tetapi bisa juga untuk melakukan yang namanya manajemen bandwidth sendiri pada klien. Jadi pembagiannya pun berganda ya, bisa dalam artian membatasin akses apa aja yang bisa dipakai oleh user tersendiri. Nah di situ
ya, dia ke CBN Jakarta, ini pusatnya, itu upload, kemudian untuk download ya pingnya cukup besar ya, padahal udah pagi-pagi saya coba. Nah ini kamu bisa lihat nih, berarti kita rata-ratakannya adalah 35 MB per second. Oke, kita kembali lagi, jadi kita bisa buat ini 251 mega per ya, 1 mega per 2 mega ya. Oke, asik gitu kan download. YouTube pun lancar jaya ya kan. Mahasiswi. Oke, di situ adalah sama ya, 2M ya. Kemudian di situ ada dosen ya, itu dosen biasa cepetan dikit tuh ya kan, nanti biar akses. Oke, ada 3. Inilah yang mau kita buat profilnya. Nah ini skema pertama ya, skema pertama kita buat seperti ini ya. Oke, kita buat dulu skema pertamanya ya, sebelum kita masuk lanjutannya. Oke, skema pertamanya kita selesaikan pertemuannya, ini skema pertama dulu ya. Nah kita penyetingnya untuk skema yang nomor user ini bisa kita kecilin ya. Oh ini besarin, sorry. Oke, ini dia, ini layarnya ke dia kecilan kayaknya. Nah, oke ya kan, jika kamu nampak. Nah ngeping udah bisa, tinggal melakukan pengujian ya. Pengujian ngeping udah, baru konfigurasi berikutnya adalah melakukan konfigurasi IP address ya. Untuk berarti kalau kita untuk Ether 2 berarti kamu cek dulu interface print. Nah kamu bisa lihat ya, bahasanya ya, sorry ini nampaknya kita harus menggunakan si putih. Kamu bisa ngetik langsung tapi supaya enak ngebloknya ya. Ini saya remote menggunakan putih, saya besarin aja putihnya supaya kamu tahu sih bagaimana tulisannya yang lebih jelas ya. Oke, sambil nunggu, ini banyak nunggunya nih. 192 168 ya, 43 178 ya. Oke. Ya kan, tak mau dia ya, berarti salah ketik kita. 192 168 43 178 ya. Kita lihat dulu kenapa nggak, dia nggak mau kan. Kalau nggak mau berarti 168 43 178. Oke, mau, ternyata mau dia. Waduh, tampilannya kecil pula. Kita ulangi lagi ya. Ini nggak sempat saya cut ya, langsung saya upload. Nanti kamu tinggal downloadnya di YouTube ya. Jadi kamu jadi mahasiswa yang rajin download ya, download, nonton, dan ya yang positif lah ya kan, pembelajaran. Nah session 68 43 178. Oke ya, di sini sudah jelas. Kita akan melakukan yang namanya login admin ya, sini sama seperti semula. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi ya, IP add. Pertama kamu cek dulu interface-nya kayak mana, ada berapa. Nah jadi nanti si klien tuh mengakses pada port 2 ya, berarti kamu harus install Windows XP lagi, dan itu kamu sudah tahu, dan saya tidak akan mengulang itu ya. Oke, kita lanjutkan konfigurasinya. Mungkin saya terlalu panjang ngomong ya. 68 kita buat situ 5.1 per 24 interface Ether 2. Oke, kemudian di situ ada gateway-nya pun sudah ya. Kalau gateway-nya sudah, kita ketik IP DNS print
IP DNS set server. Ya, kita buat DNS servernya 43.1 ya, 888. Oke, di situ ya kita buat remote request ya, yes. Oke, ini di close aja dulu ya. Oke, nah kemudian kita lakukan routing IP firewall NAT at chain action masquerade out interface ether 1. Oke, udah. Kemudian kita IP add print lagi untuk mengecek ya, IP sudah terkonfigurasi. Kemudian kita melakukan yang namanya IP DHCP server. Jadi kita membuat IP untuk pembagian ke klien secara otomatis ya, setup ya, kemudian ether 2 ya. Nah itu bisa. Oke, IP nya ini enggak saya batasin ya, jadi maksimal 254. Jadi nanti kalau ada soal kamu tinggal ganti IP 254 nya atau IP awalnya berapa, dimulai dari berapa. Oke ya, di situ sudah ada IP pool untuk melihat sudah muncul ya pada pool 1. Oke, baru kita melakukan konfigurasi user ya, IP hotspot ya, user profile. Oke, nggak baca, print. Oke, kosong tab. Nah di situ profile berarti ya, add profile, tambah profilnya siapa, mahasiswa ya, rate limit ya, profile, add profile mahasiswa ya kan. Oke, ini mengganggu kali ya. Profile berarti kalau misalnya kita buat add ya, profile mahasiswa ya kan, kemudian mahasiswa profile not value of profile. Nah ini rate limit rate limit. Oh tuh salah gitu ya, sorry ya. IP hotspot user, nah ini dia yang benar, IP hotspot user profile. Nah, ini dia ya. Jadi kamu ketikkan panjang-panjang ya sampai pusing kepala kamu, baru add ya, add name mahasiswa, bukan mahasiswa kan, mahasiswa dulu 1M per 2M. Ini salah ini ya, rate limit atau limit rate ya, limit rate limit ya. Oke, itu yang benar. Ini keep current apa nih, udah itu aja. Oke, ini agak gelap-gelap sedikit. Rate limit 1M per 2M. Oke ya kan, baru mahasiswi kita buat. Oke, baru dosen kita buat lagi. Oke, di situ 3M. Oke ya, kemudian itu di print. Nah itu muncul seperti ini. Oke, sudah muncul seperti ini, baru kita melakukan penginputan user ya. Ini usernya nih, mahasiswa dosen ya, dosen Kurnia Tiara Yoda Arjuna ya, itu dosennya Dian Kurnia. Kemudian kita buat garis miring untuk keluar folder, kemudian IP hotspot user aja.
ya, baru print, belum ada isinya, baru add name Dian, ya, password itu 1234, ya, kita bergeser sedikit, profil dosen, oke, masuk. Kemudian ini Kurnia, oke, profil dosen. Kemudian itu Tiara, password Tiara, password Tiara, oke. Oke, mahasiswi ya. Kemudian Leodra, ini kayak nama Indonesia Idol pula ya. Leodra, pilih Leodra ya, berarti mahasiswi ya. Ya, kemudian lanjut Arjuna ya. Arjuna mencari cinta nih. Arjuna. Oke. Mahasiswa. Oke. Dah, sampai sini belum siap juga. Print, coba dulu tag. Oke, masuk semua sesuai. Ya. Atemnya belum ada akses dia kan. Tuh, absen masih kosong. Nah, addressnya belum muncul, servernya belum ada. Berarti kita masuk IP hotspot ya, IP hotspot gitu aja ya. Baru set up. Nah, yang mau di hotspot kan adalah port 2, ether 2. Oke. Lanjut, yes. Oke. Ya, udah ada poolnya tadi kita buat. Nah, ini import other certificate. Ini hapus saja. Ya, ganti non. Ya, udah non kan aja lah. Nah, ini buat DNS-nya nama kamu. Nah, saya buat Kurnianet. Buatlah nama lengkap kamu tanpa spasi atau nama depan kamu tanpa spasi ya. DNS name itu tidak boleh angka ya. Oke. Ini ketika di print muncul seperti ini. Udah poolnya satu sama, IP pool print 1 akan sama IP-nya itu juga ya. Apabila IP hotspot profil ya, itu muncul juga IP-nya 51 Kurnianet DNS. Oke, masuk. Ya, kita coba pengujian di klien ya, Nanti tugasnya itu saya jelaskan lewat paper aja ya. Ini untuk tutorial materinya. Ya, kita gunakan Windows XP dan dalam catatan kamu lihat ya. Pada Mikrotik ini yaitu intranet ya. Intnet. Nah, itu pada adapter kedua. Jadi kalau misalnya di Windows XP kamu harus setting juga sama ya, internet ya, adapter 2 kosongin ya, storage-nya. Ini yang udah jadi saya tinggal setup aja. Oke. Jadi kita pembahasan kita kali ini cuma ini dulu ya. Jadi ini karena trial si Edro ini, jadi ini tidak disimpan, nanti bisa saya buat lagi ya untuk menjelaskan materi sebelumnya atau melanjutkan materi yang ini. Oh, jadi kayak warnet bunyinya. Aduh, salah pula nih, kenapa ya? Ada coba, salah Windows XP nya ini yang kita buka, yang untuk simulasi warnet pula ya. Ini kita acep shutdown. Oke, kita lanjut yang Windows XP yang sebenarnya. Itu tadi kok seperti itu ya, kayak warnet pula. Misalnya terlalu banyak Windows ini, jadi bingung ini ya. Nah, ini pilih internet, sesuaikan ya sama adapter keduanya sih Mikrotik. Kita klik start, kita menunggu lagi nih, suka tungguan nih kan. Oke ya, kita tunggu. Jadi nanti pengujiannya ya masih sederhana, hotspotnya ya. Oke, kita tengok rekamannya ini berapa tinggalan ya. Udah cukup besar, 200 mega ya. Oke, nah di sini
sudah jelas ya. Start ya, control panel ya. Jadi ini saya masih newbie, jadi bisa kamu pahami ya. Nah, IP-nya ini enggak dibuat manual tapi buat DHCP ya. Bahasa DHCP apa? Posisi properties kamu itu pada Windows XP. Nah, itu obtain ya. Jadi posisi seperti itu. Oke. Ya, kemudian Mozilla Pak kalau nggak ada gimana? Ya pakai Internet Explorer lah. Nah, posisi sudah muncul seperti ini ya. Login, passwordnya. Jadi kok kita masukkan tadi si Tiara, ya makanya munculnya seperti ini. Nah, dia login, dia bisa ngakses microsoft.com ya. Kalau dia menggunakan Mozilla Firefox, dia udah bisa login. Nah, dan di posisi ya ini SSL nya bermasalah karena Firefox lama ya. Oke ya kan, lancar jaya. Oke, ada suaranya ya kan ya, jadi oke aja cuman ya kan. Oke, speed and tally. Nah, ini bisa kamu gunakan ini ya. Don't save ya, berarti ini sudah aktif ya. Nah, jadi kalau kita melihat aktifnya IP, hotspot ya, user aktif. Oke, sorry, user and nah di sini nggak ada ya. Jadi kalau kita buat IP hotspot, profil, cookies, host, add ya, user. Nah, ini yang aktif. Nah, itu dia aktif tulis. Oke, print. Yang aktif adalah si Tiara. Nah, oke, baik ya. Kita lanjuti yang ini ya. Tetapi dia hasilnya scanning aja ya. Bagaimana bisa nggak melakukan scanning ya ketika kita sudah dulu ya, nanti minggu depan aja ya kita lanjutin. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Selamat pagi ya, malam, sore ya, tergantung kondisi Anda yang membaca ini ya. Kalau mau detail lagi ya bisa kamu baca videonya ya. Ini akan ngelink ke learning kamu.